Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Pertemuan Ruben Onsu dan Sarwendah di ruang mediasi ternyata belum berhasil menemukan jalan keluar. Mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Agustus 2026 akhirnya dinyatakan gagal. Tidak ada kesepakatan, tidak ada titik temu, dan perkara hak asuh anak ini pun akan masuk ke tahap persidangan pokok perkara. Namun yang membuat publik semakin penasaran, ada cerita lain di balik gagalnya mediasi tersebut. Kuasa hukum Ruben memberikan gambaran mengenai suasana dalam ruang mediasi. Ia menyinggung adanya perbedaan cara pandang yang menurutnya lebih banyak menyentuh sisi perasaan. Sementara pihak Sarwendah juga membenarkan bahwa mediasi memang gagal, tapi ada kesepakatan antara kedua pihak untuk tidak membeberkan alasan detailnya kepada publik. Belum selesai sampai di situ. Persoalan mengenai apakah Ruben diberi syarat tertentu saat ingin bertemu anak-anaknya juga masih belum menemukan titik terang. Pihak Ruben punya versi sendiri, pihak Sarwendah pun memiliki pandangan berbeda. Lantas seperti apa sebenarnya perkembangan terbaru konflik Ruben dan Sarwendah? Kenapa mediasi sampai dinyatakan gagal? Dan apakah persoalan mengenai pertemuan Ruben dengan anak-anak akan ikut dibawa ke persidangan? Setelah menjalani proses mediasi, kedua pihak akhirnya keluar dari ruang sidang. Namun tidak ada kabar mengenai kesepakatan. Kuasa hukum Ruben secara tegas menyampaikan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Menurutnya tidak tercapai kesepakatan dan kesepahaman dari kedua pihak sebagai prinsipal. Artinya, apa yang diinginkan Ruben belum bisa dipertemukan dengan apa yang diinginkan Sarwendah. Sementara itu, pihak Sarwendah juga membenarkan bahwa mediasi memang berakhir tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Sarwendah mengatakan proses mediasi sebenarnya sudah diupayakan semaksimal mungkin. Mediator dan kedua pihak disebut sudah berusaha mencari jalan tengah. Namun pada akhirnya tetap tidak ada kesepakatan yang bisa mempertemukan keinginan Ruben dan Sarwendah. Hari ini tanggal 19 Agustus, acara sidangnya adalah mediasi dengan mediator. Kita langsung pada kesimpulan saja ya. Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi. Ya, jadi dengan gagalnya mediasi kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Ya. Menariknya, ada satu hal yang sama-sama dilakukan kedua pihak. Mereka memilih tidak mengungkap secara detail apa yang membuat mediasi gagal. Kuasa hukum Sarwendah bahkan mengatakan pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat untuk tidak menyampaikan alasan kegagalan mediasi tersebut kepada publik. Meskipun alasan resmi kegagalan mediasi tidak dibuka ke publik, pihak Ruben memberikan sedikit gambaran mengenai dinamika yang terjadi. Kuasa hukum Ruben menyinggung adanya perbedaan pendekatan dalam pembicaraan. Dalam keterangannya kepada media, pihak Ruben menilai ada hal-hal yang menurut mereka lebih banyak berkaitan dengan perasaan dan emosi dibandingkan dengan pembahasan berdasarkan kepentingan hukum. Nah, kemudian secara mendadak S bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya kayak gitu kan, Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang ya, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih saya berbicara dan saya masih di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan. Bagaimana perasaan? Kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, dia mengintervensi dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya. Kamu duduk. Dan dia duduk. Ya karena nggak boleh. Artinya itu
kita mengintervensi orang, kita harus belajar untuk mendengar juga. Jangan hanya ingin didengar, tapi tidak belajar mendengar. Nah, bagian inilah yang kemudian menjadi sorotan karena muncul narasi bahwa suasana di ruang mediasi sempat emosional. Dan setelah itu, kuasa hukum Ruben menyampaikan pandangan mengenai perbedaan pendekatan tersebut. Dari sisi Ruben, persoalan ini tentu bukan hanya tentang hubungan antara mantan suami dan mantan istri. Ada persoalan yang jauh lebih penting, yaitu hubungan Ruben dengan anak-anaknya. Sebelumnya, Ruben memang beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk tetap dekat dengan Thalia dan Tania. Bahkan pada momen ulang tahunnya yang ke-43 pada 15 Agustus lalu, Ruben disebut sangat ingin bertemu kedua putrinya. Namun kedua anak tersebut tidak terlihat hadir dalam perayaan ulang tahunnya. Hal ini kemudian kembali mengangkat persoalan mengenai seberapa mudah Ruben bisa bertemu dengan anak-anaknya. Dan dari sinilah konflik mengenai syarat bertemu anak kembali muncul. Tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat. Ya, ada beberapa syarat. Satu adalah syarat kesehatan. Ya, tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu, kan bisa, nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar, keinginan bebas, tanpa tekanan, dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta, mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Pihak Ruben sebelumnya menyebut adanya syarat dari pihak Sarwenda ketika Ruben ingin bertemu anak-anak. Namun pihak Sarwenda memiliki pandangan berbeda. Ini mungkin menjadi salah satu bagian yang paling menarik dari konflik Ruben dan Sarwenda, yaitu mengenai akses Ruben untuk bertemu anak-anaknya. Menurut kuasa hukum Ruben merasa ada jarak yang semakin besar dengan kedua anaknya. Ia juga pernah menyinggung bahwa Ruben harus menunggu atau mengantri dalam sejumlah kegiatan anak meski dirinya merupakan ayah kandung. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Namun dari pihak Sarwenda, tudingan bahwa dirinya sengaja mempersulit Ruben juga pernah dibantah. Kuasa hukum Sarwenda sebelumnya mengatakan komunikasi tetap terbuka dan menjelaskan bahwa persoalan pertemuan anak tidak sesederhana tudingan bahwa Ruben dilarang bertemu. Nah, perbedaan versi inilah yang kemudian membuat persoalan menjadi semakin panjang. Pihak Ruben melihat adanya pembatasan, sementara pihak Sarwenda menilai situasinya tidak seperti yang digambarkan. Dan ketika persoalan tersebut dibawa ke mediasi, ternyata tetap belum menemukan jalan keluar. Bahkan kuasa hukum Ruben ungkap bahwa Ruben ada kekhawatiran Sarwenda tidak ingin anak-anak keceplosan ngomong sesuatu ke Ruben. Makanya Sarwenda sangat takut anak-anak bisa bertemu Ruben. Menurut dugaan Ruben, ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka, yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar. Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ada sih kekhawatiran ke arah sana. Jadi dia khawatir kalau misalnya kemudian tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, tanpa syarat-syarat yang dibuat-buat seperti itu dan akhirnya memudahkan anak-anak ini berkumpul sama ayahnya, anak-anak ini pasti akan ngomong-ngomong.
tentang sesuatu yang mungkin ingin dirahasiakan. Mungkin loh ya. Nah, jadi ini yang mungkin kemungkinan yang paling besar. Pertemuan Ruben Onsu dan Sarwenda pada 19 Agustus 2026 ternyata belum membawa mereka kepada kesepakatan. Mediasi yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mencari jalan tengah akhirnya dinyatakan gagal. Pihak Ruben mengatakan tidak ada kesepakatan dan kesepahaman. Pihak Sarwenda juga membenarkan hal tersebut. Namun keduanya memilih tidak mengungkap alasan detail mengapa mediasi sampai berakhir buntu. Setelah ini, perkara akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Dan kemungkinan besar publik akan kembali mendengar berbagai bukti maupun argumen dari kedua pihak, termasuk persoalan mengenai hubungan Ruben dengan anak-anak. Sementara soal tudingan adanya syarat Ruben ingin bertemu anak, sampai sekarang kedua pihak juga masih memiliki versi yang berbeda. Lantas bagaimana menurut kamu Iginers? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.